yang dilakukan oleh G30 PKI tepatnya pada tanggal 1 Oktober 1965 untuk menyiksa para jenderal sebelum dimasukkan ke lubang buaya dan disiksa. Halo semua, selamat siang. Gak kerasa ya udah hari Jumat lagi aja. Masih bersama saya Fitri dan teman-teman saya yaitu tim Efet Production di Indonesian History. Nah teman-teman, kalau kalian udah ngeliat patung kayak gini berarti udah tahu dong ya di mana? Ayo, ini bisa nebak nggak? Ya betul, di Monumen Pancasila Sakti. Nah, saya bersama tim Efet Production ingin mengenang sejarah kalian atau ingatan kalian tentang sejarah G30 PKI ini. Siapa aja yang belum tahu atau yang penasaran? Yuk langsung aja ke tim kita. Bicara soal sejarah lubang buaya, mari kita kembali ke masa lalu. Kita akan membuka lorong waktu dan kembali ke masa 30 September 1965, di mana tragedi yang lebih dikenal dengan sebutan peristiwa 30 SPKI ini yang akan membawa kita untuk mengetahui sejarah lubang buaya. Darah itu warnanya merah, Jenderal. Seperti amarah. Siapa yang tidak mengenal lubang buaya? Sebagian besar bangsa Indonesia mengetahui lubang buaya. Bahkan hingga kisah yang menyeramkan dari lubang buaya. Seakan kisah-kisah tersebut sudah mengakar dalam benak bangsa Indonesia sepanjang Orde Baru berkuasa. Museum Pengkhianatan PKI Lubang Buaya Jakarta menggambarkan apa yang kemudian dikenal sebagai peristiwa 3 daerah yang terjadi pada tanggal 4 November 1945. Ya pemirsa, ini adalah miniatur lokasi Museum Monumen Pancasila sebelum terjadinya G30 SPKI. Halo semua, seperti yang kalian lihat di sini sudah ada 3 bingkai besar yang sudah berisikan foto-foto. Di foto pertama ini ada korban keganasan pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Kita pindah ke sebelah sini. Di sebelah sini adalah penggalian dan pengangkatan jenazah korban keganasan pemberontakan G30 SPKI di Lubang Buaya, Jakarta Timur pada 1965. Kita pindah ke sebelah sini. Ya, di foto terakhir ini adalah sidang Mahkamah Militer luar biasa terhadap tokoh-tokoh pemimpin pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1966 sampai 1967. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta di Jakarta pada 17 Agustus 1945, kelompok komunis bawah tanah mulai menyusupi ormas dan gerakan pemuda, seperti Angkatan Pemuda Indonesia dan Angkatan Muda Republik Indonesia. Di museum ini juga terdapat barang-barang peninggalan Brigjen Sutojo, Brigjen Panjaitan, Majen S. Partman, Majen MT Haryono, Letnan Ahmad Yani, Majen R. Supartno, dan Kapten Andreas Tendian. Dan ada beberapa foto jenderal yang ada di museum PKI ini. Nah, yang di sini ini terdapat 2 sisa bingkai besar tadi lagi. Ada pemberangkatan 7 jenazah pahlawan revolusi dari Markas Besar Angkatan Darat tahun 1965. Kalau kita pindah ke sebelah sini, bisa dilihat ya, yang nomor 1 adalah Ibu Panjaitan. Dan disinilah pemakaman 7 jenazah pahlawan revolusi di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang di Cawang itu tahun 1965.
Berikut yang kalian lihat, ini adalah rumah penyiksaan yang dilakukan oleh G30 PKI tepatnya pada tanggal 1 Oktober 1965 untuk menyiksa para jenderal sebelum dimasukkan ke lubang buaya dan disiksa. Ya, teman-teman, ini adalah salah satu tempat yang paling terkenal dari Monumen Pancasila Sakti, yaitu Sumur Maut. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, dari ruang diorama di sebelah sana atau ruang penyiksaan tadi, sebelum mereka dikubur hidup-hidup di dalam sini yang sumurnya sedalam 12 meter, mereka disiksa di sebelah sana. Dan habis itu dibawa ke sini dan dikubur hidup-hidup. Pada tanggal 1 Oktober 1965, rumah ini digunakan sebagai pos komando bagi pasukan G30 PKI yang bertugas untuk menculik para pahlawan revolusi. Pada tanggal 1 Oktober 1965, rumah ini digunakan sebagai dapur umum untuk anggota pasukan pemberontakan G30 SPKI. Masih bersama saya Firly dan tim Efet Production di Indonesian History. Gimana ya tayangan tadi? Bermanfaat banget kan untuk kalian pastinya, apalagi yang belum tahu sejarah nih ya. Pokoknya terus saksikan Indonesian History setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai 10 pagi. Dan saran saya adalah semoga kalian terus mengingat sejarah dan menghargai jasa para pahlawan. Saya pamit undur diri, saya Firly. See ya, bye-bye.